Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan sejahtera. Jumpa lagi bersama saya. Ini saya punya dua buah paket. Ada dua paket nih. Ini paket yang pertama, ini paket yang kedua. Lumayan besar ya. Ini dulu yang kecil. Ini adalah sebuah avometer atau multitester analog. Yang ini sebuah antena. Sudah lama saya nggak pernah unboxing antena. Ini saya baru beli antena indoor buat TV digital. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, kasih like kalau videonya nanti dianggap bagus. Sediakan kopi dan tonton sampai habis videonya. Ring, ring, ring. Check it out, ciao. Di luar sana hujan di tempat saya nih, jadi agak berisik, jadi ya kalau suaranya terganggu mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, saya akan mulai unboxing yang ini dulu, paket yang kecil. Seperti yang tadi saya sudah katakan, ini adalah sebuah multimeter atau multitester atau avometer. Yang ini adalah yang analog. Avometer ini murah meriah, kata para tuser, tukang servis. Lumayan bagus, lumayan akurat gitu. Kalau untuk dibawa-bawa jalan, tukang servis itu ya namanya dibawa jalan, kena gerakan, kena goyang-goyang, jatuh dan sebagainya. Jadi nggak terlalu sayang lah kalau pakai yang murah. Ini dia, ini mereknya Ezran YX atau YX360 TR ALB multitester, dilengkapi dengan fuse dan dioda protection. Oke, ini ada barcode-nya. Ya, sederhana, kotaknya seperti ini. Oke, kita buka. Dari sini ternyata begini. Ini seperti biasa dapat probe atau kabel testernya. Ya lumayan bagus sih kabelnya. Bukan, nggak kelihatan kabel murahan. Tuh ya. Ini mirip-mirip Sanwa. Tapi di sini kok jelek ya. Ya, namanya murahan ya. Murahan di sini aja kelihatan jelek. Kalau bahannya ini bagus. Oke. Ini kita lihat testernya. Ada avometernya. Ini dia. Nah, ini ada buku petunjuk. Ada modelnya, yang ini 360. Ini cara penggunaannya. Kemudian ada range-nya ya, specification-nya ini. DC voltage-nya 0,1 sampai dengan 1000 volt. Ini untuk pengukuran DC-nya. AC-nya 10 sampai 100 sampai 1000 volt. Biasanya orang sering pakai, yang user pakai dan teman-teman pakai, resistansinya atau resistor ya. Range-nya ini kali 1 sampai dengan kali 10 sampai 2 kilo ya. Oke, nanti kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Ini teman-teman, ini pengaturannya, ini ya tampilannya ya, sama seperti multitester pada umumnya. Ini ada lampu indikatornya. Biasanya kalau ini akan menyala ya kalau dihubung singkat, atau ada buzzernya kali ya. Ya, ada buzzernya ini. Ada buzzernya. Ini dari kali 1 sampai kali 10 kilo. Jadi pengukurannya bisa kelihatan lebih detail. Ini DC miliampernya 0,25. Terus DC voltnya juga. Nah, ini untuk pengukuran AC atau listrik PLN ya, atau listrik yang arus searah. Kalau ini arus terbalik, maaf, yang arus bolak-balik AC dari trafo gitu ya, keluaran trafo yang belum kena penyiarah, belum kena dioda. Nah, kalau sudah kena dioda yang sudah jadi searah, ini DC volt ya. Ini ada outputnya. Ini ada untuk pengukuran tegangan tingginya, horizontal output ya. Ini tampilannya seperti ini skalanya. Coba, lumayan ya.
lumayan halus gerakannya. Oke, kita lihat ini udah ada baterainya belum ya, bukanya di sini nih. Kita buka dulu ya. Langsung copot baterainya. Kalau di tester Sanwa biasanya agak nempel, nggak bisa dicabut, jadi bagus. Oke. Seperti ini teman-teman. Ya, namanya avometer murahan seperti inilah ya, standar-standar aja. Ini tempat baterainya, dua buah baterai. Ini baterai kotak ya, 9 volt, ini 1,5 volt seperti biasa, ada dua. Ini nggak dikasih baterainya ya, nggak ada baterainya teman-teman. Oke, sebentar saya coba cari baterai dulu. Baik teman-teman, ini sudah ada baterainya. Mereknya apa baterai ya, Goldman. Oke, kita pakai ini aja, alkalin ini ya, pakai ini aja. Susah ya. Oke, udah kelamaan ini alkalin ini baterai yang besar, ada tandanya tuh ya. Ini ada plus, ini minus, ini plus, ini minus. Ini bukan model yang kancing begitu sih ya. Waduh, kurang bagus juga ya. Ini ada pengamannya. Ini kita buka dulu. Oke, nah ini kan ada seperti ini ya, harusnya yang apa sih, soket baterai. Ini plus, ini plus, ini minusnya ya. Ini plus teman-teman ya, jangan salah. Ini kalau begini bisa rawan salah, udah pasang di sini. Wow, kurang rapi ya teman-teman ya. Nih. Oke, sudah. Tinggal yang baterai duanya. Ini ya. Kita ambil dua. Ini ada polaritasnya juga, sama, kabelnya sama aja warnanya, hijau-hijau semua. Tapi jangan sampai terbalik teman-teman. Ini plus, ini minus. Jadi harus hati-hati juga. Bedanya apa ya? Ini sama begini, nggak ada, harusnya kan kalau yang ada pair begini minus biasanya ya, terus yang nonjol begini plus, tapi ini enggak. Oke, ini plus, ini minus. Takut salah ya. Oke, begini. Jadi di seri ya, ini minusnya, ini plusnya. Oke, begini teman-teman ya. Sekarang kita coba sebelum kita tutup, kita tes dulu apakah berfungsi atau salah masang baterainya. Ini plus, ini minus, Oke, kita tes dulu pakai ini. Oke, bergerak ya, betul ya. Tes dulu yang ini, yang tadi buzzer ya, yang buzzer ini. Kenceng banget suaranya. Iya. Oke, sekarang kita tutup. Kita tutup lagi. Hati-hati, ini ya pembuatannya kurang rapi. Jangan sampai nanti tempat bautnya ini kena kabel, buat skrupnya kena kabel, nanti jadi bermasalah. Begini dulu teman-teman. Jadi di bawahnya dulu pasang yang ini. Nah, ini sudah klik gini, baru di baut. Oke. Ya, namanya produk murah nih teman-teman, harganya nggak sampai 60.000. Bentar. Ya, begini tampilannya, casingnya
sederhana. Nanti ini probe-nya atau kabelnya bisa diganti yang bagusan. Oke. Oh, nggak ada, nggak nggak bisa berdiri begini. Ya nggak apa-apa, ini aja. Kita coba ukur baterai 1,5 volt. 1,5 volt berarti ini nanti pakai skalanya di DC 2,5. Kita putar ke sini, 2,5 DC, cek. Ini plus, ini min. Minusnya yang hitam, plusnya yang merah. 150. Ini kan 150, 1,5 ya. Ini 2 volt. Di sini 1,5, 1,75, 1,5 lewat sedikit ya. Ya, voltnya seperti itu. Kita coba pakai ngukur listrik, ini listrik ya. Skalanya kita pindah ke AC. Pindah ke AC. Ini listrik PLN rumah 220. Tapi kalau kita mau aman supaya nanti nggak ada kesalahan, barangkali ini terlalu besar gitu ya, kan bisa jadi kan ya. Ini kita kasih di 1000 volt. Ini nanti dari sini, ini AC, ini ada fungsinya AC. Seperti apa nunjuknya ya. Nih, ini AC, ini AC 10 volt, AC ya. Nanti tinggal dikalikan saja, Kalau di sini pakainya kita ini skalanya 1000, berarti ini jadi 1000 ya. Ini kalau untuk begini 1000 tegangannya AC ya. Kalau AC bebas plus minusnya, nggak jadi masalah karena kan arus bolak-balik, alternating current, arus bolak-balik gitu teman-teman. Kita colok, bismillah. Tuh teman-teman ya, 200 ya, 220-an, nggak usah akurat. Kita turunkan pakai yang 250. Pakai 250 nanti lihatnya yang ini ya. Yang ini lihatnya nih. Ini lihat skalanya yang ini. Ini 250 ya. Nanti kisaran sini nih 200-nya. 220 volt ya kalau listrik PLN ya. Oke, kita coba lagi. Ini pakai skala 250. Tapi jarumnya halus. Tuh 220 ya, 220 ya. Oke. Jadi begini teman-teman ya, untuk voltmeter ini lumayan bagus buat pemula, juga membantu sekali. Ini jangan lupa, ini kalau mau ngukur ini kita perhatikan di sini ya teman-teman, jarumnya. Ini posisinya harus datar ya, harus datar. Begini boleh, tapi nanti harus diperhatikan ini jarum ini harus di nol ya, harus di nol. Kalau nggak nol nanti bisa diputar pakai ini, harus diputar pelan-pelan aja, pakai obeng, pakai test pen, pakai obeng min ya, diputar pelan-pelan sampai di sininya nol ya. Kalau untuk pengukuran tahanan dimulainya dari sini. Dimulai dari sini kita harus dikalibrasi dulu, artinya dikosletin dulu. Nah ini kita pakai di ini tahanan di sini ya. Terserah mau kali 1, kita dari kali 1 aja dulu ya. Kali 1 ini harus dibuat 0 dulu. Nah, oh nyala ya. Oh ya, ini kalau buat yang koslet pakai ini. Nah ini kalau dikosletin berarti nyala dia. Adanya dikali 1 ya. Kali 1 ini lampu ya. Nah ini kita lihat, ini harus 0. Harus 0 ya. Kalau nggak 0, ini bisa diputar teman-teman nih. Di adjust ke posisinya 0. Nah seperti ini. Baru mulai mengukur tahanan, resistor atau apa. Nanti dimulai dari 0 nih, ada tulisan ohm ya. Di sini akan naik segini. Untuk kali 10, kali 100 dan seterusnya sama. Nanti begini. Kali 10 aja dulu deh, kali 10. Oh, jauh sekali. Oh ya. Ini kali 10 ya. Ini kali 10. Sekarang kali 1.
Oh segitu. Kalau tester bagus, maksudnya tester yang bagus seperti Sanwa gitu, ini nggak terlalu jauh. Kita geser dari kali 1 kali 10, ini nggak akan melenceng jauh. Tuh ya, ini nggak melenceng jauh sini. Kali 100, coba kali 1 kilo, enggak juga. Kali 10 kilo, oh kali 10 jauh ya. Iya, soalnya kalau sekali 10 kilo itu perlu baterai yang 9 volt aja. Jadi baterainya nggak bagus. Baterai sudah kelamaan, nggak pernah saya pakai itu ya. Coba kita cabut dulu baterainya tadi itu. Kali 100 itu pakai itu ya, skala tinggi, ukur tinggi itu pakai baterai yang 9 volt. Coba kita cabut. Kita cabut, kita lihat. Tuh, nggak jalan teman-teman. Kalau kali 10 kilo itu pakainya baterai 9 volt. Ya. Kalau kali 10 kali 100, 1 kilo pakai baterainya yang 1,5 volt tadi, 3 volt. Karena kan di seri ya. Kalau 10 kilo pakai baterai yang kotak ini. Coba kita pakai yang ini, ganti yang ini. Goldman. Ini plus, ini minus. Plus merah, minus hitam. 10 volt. Bacanya yang di sini. Bacanya yang ini. Bentar. Bacanya yang ini, 10 volt. Tuh ya, 9 volt lebih. Karena masih baru baterainya. Masih bagus berarti. Oke, kita pasang lagi. Kita pindah. Ini plus, ini minus. Tuh ya, plus, minus. Ini plus, jangan sampai terbalik. Oke. Siap. Nanti aja nutupnya. Kita coba lagi. Kita coba sampai di mana tadi? Oh, sampai di. Nah, sekarang kita tes ini. Yang tadi 10 kilo ya. 10 kilo itu menggunakan baterai yang 9 volt ya, teman-teman ya. Bentar. Iya. Nah, kan tinggi kan? Tinggi, teman-teman. Oke. Nih. Nah, jadi ini satu baterai, jadi ini 3 volt ya baterainya. Nah, yang ini yang 10 kilo pakai baterai 9 volt. Jadi harus kita turunin lagi di sini. Nah, baru kita mulai mengukur. Begitu teman-teman ya. Jadi nilainya gimana? Akurat ya, lumayan akurat, lumayan lah. Ini plastik ya. Plastik lumayan, kalau saya bilang lumayan buat kerja harian, bantu-bantu ngecek kabel putus atau tegangan-tegangan baterai, tegangan-tegangan listrik. Kapasitornya nggak ada ya, nggak bisa mengukur kapasitor. Nah, buzzer ini supaya gampang kalau mengukur yang putus. Misalkan apa ya? Nah, misalkan ini aja. Ini obeng ini kan besi semua. Ini posisinya tuh buzzer. Ya. Ini kita korslet dulu. Oke, ini korslet ya berarti ya. Nah, ini korslet berarti ini pengantar semua begitu. Nanti kalau kabel begitu, ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lain dites. Kalau bunyi berarti kabelnya bagus, nggak putus. Kalau nggak bunyi berarti kabelnya putus. Seperti itu teman-teman. Lumayan teman-teman, silakan yang mau beli buat punya-punyaan aja, buat jalan-jalan kalau servis keliling-keliling. Kalau jatuh nggak terlalu sayang juga, kalau buat di rumah yang bagusan. Ini harganya nanti saya kasih tahu, murah, kalau nggak salah sekitar 55.000 sudah sama ongkir, free ongkir kayaknya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen video saya.
Ini channel abal-abal, teknisi abal-abal. Masih ilmunya ya seperti ini, namanya teknisi abal-abal. Ya, kalau buat yang baru belajar, cepet paham. Kalau yang udah paham, malu saya. Semoga sehat-sehat semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.